Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zulekor Arosid di podcast Geotalk. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu wilayah yang sangat menarik dalam kajian geografi regional, yaitu Afrika Sub-Sahara. Kalau mendengar kata Afrika itu yang ada di pikiran kita itu mesti biasanya tentang gurun yang sangat luas atau satwa liar seperti singa atau gajah atau bahkan isu kemiskinan dan konflik. Padahal Afrika memiliki karakteristik yang jauh lebih beragam dan kompleks. Untuk membahasnya, hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu kita untuk memahami realem Afrika Sub-Sahara dalam sudut pandang geografi regional. Boleh di Halo semuanya. Perkenalkan, saya sebagai narasumber pertama yaitu Muhammad Ali Royhan. Menurut pandangan saya, Afrika Sub-Sahara itu wilayah yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara, yang mana dalam geografi regional, wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan Afrika Utara. untuk narasumber kedua. Oke, saya Muhammad Ali Yafi. Saya sebagai narasumber kedua dan di sini saya dan juga Mas Rehan akan membedah seputar dari realem Afrika Sub-Sahara. Oke, saya kembalikan kepada host. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan realem Afrika Sub-Sahara? Realem Afrika Sub-Sahara pada umumnya itu adalah suatu wilayah yang terletak di sebelah selatan Gurun Sahara. Nah, pada geografi regional itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan Afrika Utara. Nah, apa yang menjadikan berbeda dengan Afrika bagian utara itu? Yang menjadikan pembeda yaitu karena faktor lokasi dan kondisi. Nah, dalam Afrika Sub-Sahara, Gurun Sahara itu menjadi salah satu penghalang yang secara alami menghalangi interaksi antar penduduk, faktor perekonomian, serta budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Afrika Sub-Sahara itu. Jadi Gurun Sahara itu tidak hanya menjadi batas fisik ya, tetapi juga memengaruhi perkembangan budaya dan kehidupan bagi masyarakat di sana. Menarik sekali ini. Berarti letak geografis itu memiliki pengaruh besar terhadap karakter suatu wilayah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi fisiknya. Nah, bagaimana sih iklim dan lingkungan di Afrika Sub-Sahara itu? Oke, untuk kalau kita berbicara tentang iklim dan lingkungan, tentunya di Sub-Sahara itu terlintas di pikiran kita yaitu tentang gurun yang sangat luas dan iklim yang panas. Jadi cukup itu saja sebagai kunci pengingat dengan Afrika Sub-Sahara. Nah, untuk kondisi iklim seperti yang Anda sebutkan itu, apakah mempengaruhi aktivitas Sangat masyarakat di sana? ya, sangat mempengaruhi. Tentunya di situ dengan iklim yang panas, masyarakat tentunya juga akan berpengaruh kepada mata pencarian. Contohnya seperti dengan iklim yang panas itu masyarakat tidak cocok untuk bekerja sebagai berkebun karena dengan iklim yang panas. Tapi juga beberapa tumbuhan yang memang cocok untuk dengan iklim panas itu yang ada di Afrika. Dan juga seingat saya itu juga memengaruhi watak seseorang juga ya. Yeah. Jadi biasanya kalau iklim yang panas itu cenderung masyarakat itu lebih keras. Benar. Biasanya juga suaranya dikerasin atau wataknya juga yang keras. Nah, berarti ada hubungan yang sangat erat ya manusia dan lingkungan di sana. Ya, bisa kita lihat dengan perilaku beberapa teman-teman kita di sehari-hari aja. Itu ya letak alamat rumah itu berpengaruh sih antara iklimnya panas atau dingin itu. Jadi masyarakat di sana itu harus mampu beradaptasi
dalam kondisi alam yang mereka tinggali di sana. Kalau berbicara mengenai sumber daya alam, Afrika Sub-Sahara itu sering disebut sebagai salah satu wilayah terkaya di dunia. Apakah benar? Benar sekali. Bahwasanya Afrika Sub-Sahara itu sangat kaya terhadap sumber daya alam yang dimiliki, seperti emas, berlian, minyak bumi, tembaga, dan mineral. Setelah kita ketahui juga apa yang dikatakan sama narasumber yang kedua tadi, bahwasanya tanah di sana itu sangat mendukung dalam suatu perkebunan atau pertanian. Setelah kita ketahui di Ethiopia sebuah tanah itu bisa mensuburkan atau bisa menciptakan kopi yang sangat unik, sehingga kopi yang paling terkenal itu salah satunya di Ethiopia karena memiliki sebuah tanah vulkanik yang subur, dan juga di sana memiliki dataran tinggi yang sejuk yang dapat mendukung dalam pertumbuhan di suatu perkebunan tersebut. Nah, saya juga pernah dengar juga Ethiopia itu juga termasuk sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Benar. Tapi kok banyak orang yang belum tahu ini sebenarnya. Nah, selain sektor pertanian itu ada apa lagi? Mungkin pertambangan, apakah ada? Tambang di beberapa sumber sebelumnya saya pernah baca itu di situ ada minyak. Jadi di situ ada minyak, tetapi banyak yang mengelolaannya itu secara ilegal. Jadi tidak terjangkau oleh pemerintah. Karena apa? Karena minyak tersebut terletak di tengah-tengah hutan. Jadi akses untuk menuju itu bagi pemerintah sangat sulit. Sehingga itu dikelola oleh masyarakat setempat sendiri. Dan itu menjadi konflik sampai sekarang. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah ini juga terkenal dengan keragaman budayanya. Nah, apa saja sih budaya yang terkenal di sana? Oke, untuk budaya yang sangat unik atau terkenal itu, wilayah ini memiliki ribuan kelompok etnis ataupun bahasa. Nah, adapun keragaman tersebut muncul karena luas wilayah dan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga membentuk budaya lokal yang unik. Jadi itu dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis. Iya, masih berpengaruh. Setiap daerah itu memiliki budaya yang unik dan berbeda satu sama lain. Oke, selanjutnya, meskipun memiliki banyak potensi, mengapa beberapa negara di Afrika Sub-Sahara masih menghadapi tantangan pembangunan? Kan di sana pembangunannya masih belum maju lah, berkembang aja belum. Padahal kaya akan sumber daya alam seperti tambang-tambang tadi. Kenapa itu? Pada dasarnya ketika sudah dilihat bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menjadi salah satu pemicu menghadapi tantangan yang ada dalam pembangunan di Afrika Sub-Sahara. Salah satu contohnya yaitu seperti kolonialisme, konflik politik, dan ketimpangan pembangunan hingga perubahan iklim. Tidak perlu kita membayangkan jauh ke Afrika Sub-Sahara, mungkin di negara kita saja, Indonesia, yang akan kaya dengan sumber daya alam. Akan tetapi sistem-sistemnya serta orang-orang yang berada di suatu jabatan tersebut tidak bisa mengelolanya, bagaimana suatu pembangunan itu bisa berlanjut gitu kan. Jangan keras-keras Mas, nanti kita bisa diinteli. Oke, lanjut saja. Iya, bisa di skip saja. Jadi pengelolaan wilayah itu sangat bergantung pada alam ya, terutama pada sumber daya manusianya juga. Jadi harus bisa mengelola juga. Jadi berkaitan, tidak hanya berfokus kepada sumber daya alam saja. Jadi sumber daya alam ada, sumber daya manusia juga bisa mendukung. Nah, ketika sudah dikolaborasikan keduanya, maka akan menciptakan pembangunan yang sangat bagus. Oke, kalau melihat kondisi saat ini, apakah prospek Afrika Sub-Sahara di masa depan itu bisa berjalan dengan baik atau malah tambah sulit dengan kekayaan sumber daya alam tadi? Oke, sebelumnya kalau kita itu tidak hanya Sub-Sahara saja yang bisa berpotensi dengan baik apabila pengelolaan sumber daya alam itu dikelola dengan baik. Karena apa? Karena di situ
kan sumber daya alam sudah mulai muncul atau maju lah istilahnya. Tapi tinggal pengoptimalan di sumber daya manusia. Nah, di situ peran pendidikan sangat diperlukan di dalam aspek tersebut. Dan tentunya kita tidak bisa memandang di Afrika Subsahara saja. Di negara kita sendiri pun juga mengalami hal kayak gitu. Oke. Itu sumber daya manusianya. Iya, kan juga pendidikan di sini masih apa ya istilahnya masih kurang lah dalam hal anggarannya maksudnya. Kalau keilmuannya insya Allah, masya Allah semua. Apakah perkembangan teknologi dan pendidikan itu mulai memberikan dampak positif di kawasan Afrika Subsahara? Kalau kita lihat dari sekarang untuk di daerah tertentu itu masih belum ada jamahan teknologi yang tinggi ya. Maksudnya teknologinya di situ masih standar saja, seperti contoh sepeda motor juga sudah ada di situ. Tetapi untuk yang saya maksud teknologi yang untuk pengelolaan pengelolaan sumber daya alamnya itu masih ya itu masih belum, masih kurang. Karena apa? Karena persoalannya di situ kan banyaknya tambang ilegal. Yang sehingga itu tidak dijamah oleh pemerintah karena yang sudah saya sebutkan tadi yaitu jauh dari peradaban, artinya itu di tengah hutan dan di situ cuma masyarakat saja yang mengoperasikan tambang itu. Dan situ juga merusak lingkungan juga. Jadi meskipun banyak menghadapi berbagai tantangan, Afrika Subsahara tetap memiliki peluang ya sebenarnya ya. Masih memiliki, sangat memiliki ya. Untuk maju sekalipun. Yeah. Baik, diskusi kali ini dapat memahami bahwa Afrika Subsahara bukan hanya tentang wilayah yang berada di selatan atau di Gurun Sahara, tetapi juga sebuah kawasan dengan karakteristik geografis yang sangat beragam. Kita sudah melihat bagaimana lokasi, iklim, sumber daya, dan juga budaya, sehingga pembangunan wilayah saling berkaitan dan membentuk identitas di kawasan ini. Mungkin ada hal menarik yang lain yang ada di Afrika Subsahara? Silakan. Bisa diceritakan. Yeah. Kalau dari saya pribadi ya, ketika saya membaca bahwasanya di salah satu spesifiknya yaitu di daerah kota Lagos, yang mana itu terletak di negara Nigeria. Nah, di situ ternyata kita mendengar kosakata baru bahwasanya alat transportasi di sana itu bukan dinamakan seperti motor atau sepeda motor, akan tetapi dinamakan seperti Okada. Ya, Okada itu adalah sebuah nama panggilan terhadap alat transportasi yang kita pakai sehari-hari. Kalau di negara Indonesia itu memicu atau sama dengan sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Nah, yang kedua itu di sana ada namanya juga Danfo. Nah, alat Danfo ini perlu kita ketahui juga. Danfo ini sebuah minibus atau angkot kalau di Indonesia. Salah satu contohnya di kota megapolitan di Jakarta itu kan kayak ada angkot. Nah, ternyata di situ itu sebutannya Danfo atau minibus yang dipakai masyarakat untuk melakukan perjalanan di daerah kota tersebut gitu. Itu adanya di negara Nigeria apa sebagian negara di sana? Kalau untuk adanya alat transportasi tersebut pastinya ada di negara-negara yang lainnya. Akan tetapi untuk penyebutan nama tersebut itu hanya ada di negara Nigeria saja. Soalnya bahasa Nigeria ya. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang lain, Mas Yafi? Kalau sebelumnya yang pernah saya lihat itu di beberapa video saya scroll di TikTok itu nggak sengaja ketemu, yaitu di daerah Tanzania. Di situ saya melihat itu kayak seru banget. Karena apa? Karena tentang kuliner sebelumnya. Jadi kuliner di situ perpaduan antara kuliner Arab dan Afrika. Jadi di situ orang-orang main ke area pantai Zanzibar. Di sana itu ada jajanan atau street food yang apa ya? Di situ apa ya? Kayak sup kuning yang kental itu dicampur dengan kayak asam-asam mangga. Asam-asam mangga. Ya, kayak mangga muda. Menarik sekali ya. Ya. Tapi
Itu higienis Mas ya, bukan kayak street. Enggak higienis ya. Tapi saya membayangkannya itu kayak kalau di sana itu pakai mangga kan nggak cocok dengan lidahnya orang-orang kita kan. Biasanya makan mangga itu pakai petis Madura atau apa gitu. Iya. Benar sekali. Iya, bisa. Ya memang menurut orang sana mungkin itu ya enak, tapi kalau di lidah-lidah kita kurang cocok mungkin ya. Ya. Itu suatu hal yang menarik untuk dibahas. Nah, kalau kita melihat biasanya Afrika itu yang dipandang orang-orang itu tentang kemiskinan aja, kekurangan air. Sebenarnya di sana itu ada nggak sih kota-kota besar yang maju gitu akan teknologi, atau memang rata semua penduduknya apa? Menengah ketinggalan zaman gitu, mungkin ada yang maju gitu kayak kota-kota besar di Indonesia. Kalau melihat kemarin itu di salah satu kota di Afrika Sub-Sahara itu yang kalau nggak salah di Johannesburg. Negara apa itu? Kalau tidak salah itu ada di Nigeria. Ya, Nigeria. Tapi di bagian kotanya. Anggap saja kayak seperti di bagian Jakarta gitu. Indonesia di Jakartanya gitu ya, ibu kotanya. Nah, di situ itu menjadi salah satu kota tersibuk di dunia karena 24 jam di sana beraktivitas terus. Itu. Jadi ya tidak semuanya merata, bahwasanya Afrika itu daerahnya kemiskinan ataupun daerah-daerah pinggiran. Pastinya ya ada negara yang memang maju di salah satu Afrika Sub-Sahara tersebut. Tapi kalau di pedalaman yang seperti yang dikatakan pada narasumber tadi yang kedua, itu kayak sulitnya mineral dan lain-lain itu kan ada di daerah-daerah pedalaman. Nah, itu di daerah tersebut itu mungkin banyak yang kurang-kurang canggih seperti teknologinya dan lain-lainnya gitu. Nah, ini ada pembahasan yang menarik nih. Nah, Afrika itu biasanya kalau bermain sepak bola kita kenal orangnya dengan yang yang fisiknya kuat banget itu kayak El Hadji Diouf atau apa itu. Apa klub Afrika apa yang masuk Piala Dunia itu kira-kira? Negara maksudnya? Iya. Kalau negara apa ya? Kalau di negara mungkin Senegal ya, nggak salah. Senegal itu masuk Afrika Sub-Sahara apa enggak? Kalau Senegal ya Senegal Afrika ya? Afrika. Ya. Sadio Mane dan kawan-kawan. Oh ya. Kalau aku jago Maroko sih. Maroko itu masuk Afrika. Masuk. Bagian utara tuh. Iya, ya kayak Brahim Diaz itu, yang bau-bau Real Madrid itu kan bisa. Ya, benar. Ya. Ternyata setelah kita pahami ya, di sebuah negara atau sebuah realem banyak sekali hal-hal yang menarik. Banyak sekali. Akan tetapi mungkin sudut pandang dari orang-orang saja yang membuat kita ke distract. Kalau bahasa sekarangnya itu ke distract, bahwasanya realem Afrika itu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hitam. Mohon maaf ya sebelumnya, orang-orang yang hitam dan lain-lain. Akan tetapi di sana ternyata banyak keunikan-keunikan. Nah, dengan adanya mata kuliah geografi regional ini kita menjadi paham dan bisa mendalami. Benar sekali. Karena kan sudut pandang seseorang bahwa dia menganggap Afrika itu dengan identik dengan kulit hitam, dengan kemiskinan, dengan hal-hal yang kurang enak dipandang itu kan dari media sosial juga. Nah, benar. Efek dari kurang menyaring informasi. Sebelumnya sebenarnya kalau kita menggali informasi itu menarik loh, karena kayak pemandangan alam di situ juga menarik juga. Enggak serta-merta tentang kemiskinan juga di situ. Karena potensi wisata di situ juga banyak. Soalnya di FYP saya itu mesti kalau Afrika itu tentang orang kelaparan. Iya, betul. Benar. Nggak ada air dan lain-lain. Ya itu ya kurang enak dipandang juga sih kayak gitu. Nah, orang-orang yang menganggapnya Afrika itu tertinggal, Afrika itu. Nah, benar sekali. Padahal di Tanzania ada pantai Zanzibar. Terkenal Bagus dengan itu ya, wisata. Kalau di sini ya saingannya mungkin Pantai Selatan Malang gitu aja. Gak ada tandingannya. Nggak ada tandingan. Benar sekali. Oke, setelah sekian lama kita berbincang-bincang, cukup sudah waktu kita. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, Afrika Sub-Sahara itu bukan melulu tentang kemiskinan, tentang
kurang majunya teknologi di sana, tetapi juga banyak hal yang menarik untuk digali lagi di setiap negara di sana. Baik, kami Ahmad Zulfikar undur diri dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Iya, pantau terus channel kita. Terima kasih.